Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulidina Agus Taufik dengan NIM 2404621. Di sini saya dari kelompok 2 kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Raisa Nurul Hiza dengan NIM 2406958 dari kelompok 2 kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Nadia Lia Putri dengan NIM 2407752 dari kelompok 2 kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Fili Andini dengan NIM 2407294. Saya dari kelompok 2 kelas 2A. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang landasan filosofis pendidikan. Yang pertama ada karakteristik filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah hasil pemikiran dan perenungan mendalam mengenai pendidikan. Ia berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan konsep-konsep pendidikan yang ideal dan dicita-citakan. Filsafat pendidikan tidak hanya menggambarkan kondisi pendidikan saat ini, tetapi juga menawarkan pandangan tentang bagaimana pendidikan seharusnya berjalan. Dalam filsafat pendidikan, terdapat berbagai aliran pemikiran yang memberikan perspektif berbeda tentang tujuan, metode, dan isi pendidikan. Yang kedua, ada konsep filsafat umum idealisme dan implikasinya terhadap pendidikan. Idealisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa realitas sejati terdiri dari ide-ide atau pikiran. Dalam konteks pendidikan, idealisme menekankan pengembangan karakter dan moral peserta didik. Tujuan pendidikan menurut idealisme adalah membantu peserta didik mengembangkan karakter, bakat, dan kebijaksanaan sosial. Kurikulum yang dianjurkan berfokus pada pendidikan liberal dan praktis, dengan metode pengajaran yang menekankan dialog dan refleksi. 3. Konsep filsafat umum, pragmatisme, dan implikasinya terhadap pendidikan. Filsafat pragmatisme dalam pendidikan berlandaskan pada keyakinan bahwa pendidikan harus berpusat pada kehidupan dan juga pertumbuhannya. Pragmatisme menekankan pada pengalaman langsung, kegunaan praktis, dan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Implikasi pragmatisme terhadap pendidikan harus berpusat pada kehidupan dan pertumbuhan. Guru harus mengajarkan siswa akan hal-hal praktis untuk kehidupan. Lalu siswa pun harus mendapatkan pengalaman langsung. Kurikulum harus dibangun berdasarkan kebutuhan siswa. Metode pembelajaran harus berpusat pada memberi siswa kebebasan memilih. Pembelajaran harus berpusat pada pemecahan masalah dan demokrasi. Metode pembelajaran yang terkait pragmatisme. Pembelajaran berbasis project-based learning. Pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning. Dan juga pembelajaran aktif, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis pengalaman atau experience learning. Contohnya, tokoh pragmatis, John Bewick adalah salah satu tokoh pendidik terkenal yang beraliran pragmatis. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep filsafat umum realisme dan implikasinya terhadap pendidikan. Konsep filsafat umum realisme menurut metafisika, para filosof realisme umumnya memandang dunia dalam pengertian materi yang hadir dengan sendirinya. Sedangkan manusia, hakikat manusia terletak pada apa yang dikerjakannya. Pikiran atau jiwa merupakan suatu organisme yang sangat rumit, yang mampu berpikir. Manusia bisa bebas atau tidak bebas. Implikasi terhadap pendidikan memiliki tujuan yang bertujuan untuk penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Selanjutnya itu ada implikasi konsep pendidikan terhadap metode pembelajaran. Implikasi konsep pendidikan terhadap metode pembelajaran pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk membentuk manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab, sehingga melahirkan generasi yang tangguh. Implikasi konsep pendidikan terhadap peran pendidikan dalam masyarakat, yaitu pendidikan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Selanjutnya, ada implikasi konsep pendidikan terhadap metode pembelajaran. Implikasi konsep realisme dalam pendidikan, contohnya itu peran guru adalah sebagai fasilitator, memberikan serangkaian ide dasar, dan kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan subjek atau bahan ajar. Konsep filsafat realisme menganggap bahwa pengetahuan dapat dibuktikan dengan memeriksa kesesuaian dengan fakta. Realisme menganggap bahwa kebenaran sama di mana-mana. Sekian dari saya, terima kasih. Dilanjut dengan rekan saya, yaitu Raisa. Dan yang terakhir yaitu kelima, konsep filsafat Pancasila dan implikasinya terhadap pendidikan.
Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang rumusannya termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia, implikasinya maka Pancasila juga adalah dasar pendidikan nasional. Sejalan dengan ini, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehubungan dengan hal di atas, bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu Pancasila. Kita perlu mengkaji nilai-nilai Pancasila untuk dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan maupun studi pendidikan. Implikasi filsafat Pancasila terhadap pendidikan. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, tujuan pendidikan. Pandangan Pancasila tentang hakikat realitas manusia, pengetahuan dan hakikat nilai mengimplikasikan bahwa pendidikan seyogyanya bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang ketiga, kurikulum pendidikan. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan 1. Peningkatan iman dan takwa, 2. Peningkatan akhlak mulia, 3. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, 4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan, 5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional, 6. Tuntutan dunia kerja, 7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, 8. Agama, 9. Dinamika perkembangan global, dan 10. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Dan yang terakhir, metode pendidikan. Berbagai metode pendidikan yang ada merupakan alternatif untuk diaplikasikan, sebab tidak ada satu metode mengajar pun yang terbaik dibanding metode lainnya dalam segala konteks praktek pendidikan. Sekian dari kelompok 2, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.